Aplikasi apa yang bisa kita gunakan untuk mengetik aksara Bali di HP? Pak Guru punya beberapa alternatif ya, tentu banyak aplikasi. Tetapi yang Bapak Guru sarankan yang pertama adalah untuk pengguna Android dan Androidnya yang support, bisa dicari di Play Store yang namanya Patik Bali ya. Nah ini dia, papan ketik Patik Aksara Bali. Jadi kalian tinggal download font ini, bukan font ini, aplikasi ini ya. Ini kebetulan Bapak sudah download. Selain itu lagi satu yang tidak support Patik Bali ini, bisa juga menggunakan Keyman. Nah, Keyman ini bisa digunakan apabila HP-nya tidak support Patik Bali, termasuk juga untuk pengguna iPhone ya. Jadi silakan di-download Keyman. Nah, sekarang kita coba satu persatu. Untuk yang menggunakan Patik Bali pertama kali, silakan dicoba aplikasinya, dibuka aplikasinya Patik Bali, Balinese Keyboard. Ya, di sini sebenarnya sudah ada petunjuk yang sangat lengkap sekali ya. Jadi tinggal tekan titik 3 yang ada di pojok atas, lalu aktifkan Patik. Nah, ini kebetulan sudah aktif ya untuk di HP-nya Pak Guru. Ini tinggal digeser agar menjadi hijau untuk mengaktifkan. Ketika sudah aktif, kalian pilih ganti ke Patik. Jadi keyboard kalian, keyboard. Ya benar dah keyboard. Font kalian di HP bisa diganti, dipindahkan ke Patik Bali. Lihat sekarang bentuk keyboardnya ya. Jadi untuk Patik Bali ini bisa digunakan di aplikasi apa saja ya, misalkan grup WA, kita mau ngetik sesuatu di WA. Nah ini kebetulan tadi di kelas 7i sudah coba ya. Nah keyboardnya maka akan menjadi keyboard dengan aksara Bali ya, karena tadi di aplikasi Patik Bali sudah diaktifkan. Lalu untuk mengembalikan ke keyboard biasa tinggal tekan ini ya, tekan lama muncul pilihan, nanti pilih saja keyboard biasanya, gampang ya. Nah ini kan pilih keyboard atau keyboard yang lain sesuai HP masing-masing. Sekarang tinggal diketik, misalkan mau mengetik atau menyurat aksara Bali naping ya, sane atau kaki misalkan. Berarti cari aksara K, lalu aksara K lagi satu diisi agar bersuara I, diisi hulu, jangan lupa titik kaki. Ya, silakan dicoba untuk yang lainnya. Selanjutnya untuk yang menggunakan Keyman, kita buka aplikasi Keyman. Di manakah dia? Ini dia. Tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Ini tadi sudah sempat mencoba. Jadi ini Bapak hapus dulu. Ini saya hapus dulu ya. Anggap dari awal. Jadi masih biasa. Nah kalau dari awal kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi untuk menambahkan keyboard aksara Balinya, silakan buka setelannya, lalu pasang papan tombol atau daftar kata, lalu pasang dari keyman.com, lalu di sini cari aksara Bali ya. Oh ini tadi masih keyboard yang Patik Bali aktif, saya nonaktifkan dulu. Aksara Bali, tinggal dibuka, lalu install keyboard, tunggu prosesnya ya. Nah ketika sudah muncul ini, pencet berikutnya, lalu ini keduanya boleh atau salah satu pakai Balinese juga boleh, pencet pasang, tunggu prosesnya sampai selesai ya. Ya ini tinggal dipencet oke, boleh dibaca-baca juga. Nah maka sudah terinstall font aksara Bali di HP-nya. Jadi tinggal diketik. Nah untuk penggunaannya ini tentu berbeda dengan Patik Bali tadi, papan ketik aksara yang tadi ya. Kalau yang ini penggunaannya misalkan mau menulis kaki, cari aksara K, maka akan muncul tanda tanya. Tanda tanya ini jangan dihapus ya, karena tanda tanya ini akan membantu untuk penulisan aksara. Kalau mau menulis K, tidak ada perubahan apa-apa, tidak ada perubahan bentuk apa-apa. Setelah
menulis K, tulis sentuh lingkaran yang tidak ada embel-embel apa-apa ini ya untuk menghilangkan tanda tanya. Lalu selanjutnya membuat Q, kembali lagi K, tanda tanyanya biarkan. Mengubah K menjadi Q maka menggunakan ulu ya, maka akan menjadi kaki. Contoh lain misalkan sandal berarti aksara sa, kita cari aksara sa. Karena SA tanpa embel-embel apa-apa tidak diubah menjadi si, su, ce, tidak ada perubahan, berarti tekan lagi itu lingkaran itu sa. Lalu selanjutnya aksara na, aksara na kita cari. Nah sekarang untuk menjadi gantungan tinggal dipencet aksara da maka menjadi gantungan da. Lalu untuk menghilangkan tanda tanya karena tidak ada perubahan vokal a i u e o nya tidak ada perubahan, tekan lagi lingkaran itu. Lalu L-nya menggunakan aksara la. Lalu terakhir ada maka menjadi sandal. Oh ya, untuk penggunaan font aksara Batik Bali tadi, Pak Guru lupa menyampaikan. Jadi font yang Batik Bali untuk mencari gantungan, misalkan tadi menulis sandal, cari aksara sa. Lalu aksara na, untuk mencari gantungan da, pencet lama pada aksara da, maka akan muncul pilihan ini dia gantungan da. Begitupun aksara-aksara lainnya ya, jadi dipencet lama agar muncul pilihan. Misal wa, ada pilihan gantungan. Misalkan ya, ada pilihan gantungan juga ya. Jadi sanda berarti aksara la, ada gadag sudah menjadi sandal. Sekali lagi untuk mengembalikan tinggal tekan tanda gear ini, lalu cari keyboard yang biasa atau menggunakan keyman juga bisa, maka fontnya akan menjadi papan ketiknya keyman ya. Bisa juga digunakan untuk mengetik di sini ya, di berbagai aplikasi yang penting HP-nya support ya. Lalu nah, lalu gantungan da, tinggal pencet aksara da. Lalu A. Ya, jadi prosesnya sama. Mau diketik langsung di aplikasi, mau di aplikasi-aplikasi lainnya juga bisa ya. Jadi itu dua aplikasi yang Pak Guru sarankan. Boleh Batik Bali, boleh Keyman.